Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita baru saja menyelesaikan malam ke-27, malam yang dijagokan oleh banyak para ulama dan sebagian sahabat-sahabat besar sebagaimana Ubay radhiyallahu ta'ala muridnya Zir bin Hubeish yang hadisnya kita bahas kemarin, lalu Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, Hudzaifah bin Yaman, dan lain-lain. Dan semoga apa yang kita amalkan tadi malam sampai masuknya fajar shadiq atau waktu subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, hari ini Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melanjutkan perjuangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah belum selesai, jamaah. Dan kita masih harus bertahan. Jangan sampai, atau kita berusaha untuk tidak tidur di waktu pagi. Untuk tidak tidur di waktu pagi. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Umat Islam itu diberkahi di waktu pagi. Makanya para ulama klasik mengatakan hari itu ibarat onta. Kalau Anda bisa kendalikan kepalanya, itu badan sama ekor akan ngikut. Dan kepalanya hari itu waktu pagi. Kepalanya hari itu waktu pagi. Jadi kalau waktu pagi kita bisa kendalikan dengan amal soleh, insya Allah siangnya ikut, sorenya ikut, dan malamnya pun akan ikut, insya Allah ta'ala. Asal kita jaga keikhlasan kita, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Berat memang, apalagi di tanggal 27 pagi begini. Itu kalau i'tikaf di masjid pada subuh tanggal 27 udah bergelimpangan. Emang nggak mudah. Memang tidak mudah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah. Dan kita tahu bersama-sama, inna idhamil jazama idhamil bala. Besarnya pahala itu, kata Nabi kita SAW,
itu tergantung beratnya ujian, beratnya amalan. Jadi kalau kita berat banget bertahan di waktu pagi ini, berat melawan ngantuk yang luar biasa, maka insya Allah pahalanya akan semakin besar. Pahalanya akan semakin besar. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Gak usah khawatir. Jangan khawatir. Karena pahalanya besar insya Allah ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendapatkan pahala yang besar, dan ini lanjutan dari perjuangan kita tadi malam. Ya, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang direkomendasikan oleh para ulama. Tapi untuk bisa merubah diri kita dengan kitab ini, kita harus konsisten. Nah itu, kita harus apa? Konsisten, jamaah sekalian. Kita harus istiqomah, dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mustahil, sangat bisa dengan taufik dan pertolongan Allah. Ya, kita akan bersama hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ke-20. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang ke-20. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena hadis ini cukup panjang, maka kita bahas langsung ya jamaah. Kita bahas langsung karena hadis ini cukup panjang. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Saya mau tanya, masih ingat nggak? Kita udah pernah berkenalan dengan Abu Sa'id Al-Khudri atau belum? Sudah. Di hadis keberapa? Ya, di hadis yang ke-20 alias belum. Jadi sekali lagi, ini pertama kalinya kita berkenalan dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Aduh Pak Ustadz, ngantuk-ngantuk gini ditanya evaluasi yang lalu lagi, ini berat sekali. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid Al-Ansari Al-Khudri. Al-Khudri itu afiliasi ke Khudrah. Jadi nama beliau singkat cerita Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik. Tapi beliau sangat terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Sa'id. Jadi langsung Abu Sa'id Al-Khudri. Ini terkenal banget. Sangat-sangat terkenal. Jadi kunyahnya begitu terkenal. Dan sekilas info, saudaranya Abu Sa'id
saudara seibunya Abu Sa'id adalah Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu salah satu sahabat yang mengikut perang Badar. Dan ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, siapa nama ayahnya? Malik ya, Pak Malik. Itu mati syahid di perang Uhud. Jadi ayahnya mati syahid di perang Uhud. Wafat di perang Uhud. Syahid. Wa kana Abu Sa'id minal huffadil mukthirin. Dan Abu Sa'id itu salah satu tokoh para sahabat. Jadi tokoh sahabat-sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, penghafal ilmu, ulama dan fuqaha, ulama dan pakar fikih. Jadi ini tokoh nih jamaah, bukan sembarangan. Ya nggak ada juga sahabat yang sembarangan, semuanya udul kalau kaidahnya ya. Semua sahabat itu soleh dan mulia, generasi terbaik. Tapi maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri spesial, bukan sahabat standar normal, tapi ini spesial. Beliau ulama, beliau pakar fikih, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya di dalam kitab-kitab hadis kurang lebih 1170 hadis, 1170 hadis. Lalu beliau imam, lalu uqala al-fudula, beliau tuh cerdas, akalnya tuh encer banget, jago, pinter, jenius, dan mulia. Jadi memang orang cerdas ini beliau ini. Dan beliau salah satu mufti di Madinah. Jadi pakar fatwa di kota Madinah. Jadi luar biasa. Seorang imam di tengah-tengah para sahabat. Dan lagi-lagi kunci keberhasilan beliau punya ilmu yang banyak, menjadi tokoh besar, karena kata para ulama, wa kana min mulazimi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu sahabat yang bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha selalu menempel Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendampingi dimanapun Nabi berada, tentu saja yang memungkinkan. Jadi di antara sahabat yang mendampingi. Makanya beliau menghafal dan mendapatkan banyak sekali hadis Nabi SAW dari sang Nabi. Tadi kita udah berapa hadisnya? 1170. Dan punya ilmu yang sangat dalam. Sangat dalam. Karena senantiasa mendampingi Nabi SAW, mulazamah. Dan lagi-lagi benang merahnya sama ya, seperti Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah yang belajar belakangan tapi langsung melonjak. Kenapa? Karena mulazamah kepada Nabi SAW, mendampingi Nabi SAW. Kita juga sudah sempat membahas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu siapa lagi? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau kita berusaha mendekat dan mendampingi ahli ilmu, insya Allah kita akan dapat banyak hikmah dan banyak ilmu yang nggak didapat oleh pihak lain. Dan butuh perjuangan. Bisa mulazamah ke ulama aja susahnya setengah mati, apalagi mulazamah dengan Nabi SAW. Itu kalau orang nggak punya spirit, nggak punya tekad kuat, nggak punya keberanian, nggak punya mental yang aktif, yang jemput bola, yang pantang menyerah, yang pekerja keras, nggak susah. Mendampingi orang-orang istimewa itu sangat sulit jamaah. Secara umum demikian. Tapi tentu saja Nabi mukjizat,
belum bisa dekat dengan siapapun, tapi jelas butuh perjuangan. Hadirin yang Allah muliakan, dan bukan hanya mendampingi Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu, beliau pun juga berjuang bersama nabinya SAW. Jadi bukan hanya belajar aja, tapi berjuang bareng. Terbukti di perang Uhud itu beliau ingin ikut, tetapi masih dianggap terlalu kecil oleh Nabi SAW. Jadi belum masuk umur, tidak masuk batas umur, karena untuk berjuang ada batas umurnya. Akhirnya beliau tidak diikutsertakan. Tapi di perang Khandaq, beliau atau Nabi kita SAW mengizinkan Abu Sa'id untuk ikut serta. Sehingga beliau berjuang dalam 12 Ghazwah atau 12 peperangan. Itulah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bukan hanya berguru dengan Nabi SAW, mendampingi, tapi setia berjuang dengan Nabi SAW. Setia berjuang dengan Nabi kita SAW. Bukan mau enaknya aja, pas berjuang ngilang gitu loh. Itu bukan sifat para sahabat. Dan kita juga ingat, Anas bin Malik kan juga gitu kan. Jadi asisten Nabi diserahkan sama ibunya Ummu Sulaim, udah dimanapun ada. Termasuk di perjuangan ada Anas bin Malik. Di peperangan hadir. Itulah para sahabat Nabi SAW. Senantiasa berusaha mendampingi sang Nabi alaihi salatu wassalam dikala lapang dan dikala sulit dan berat. Sulit dan berat. Dan di saat perjuangan itulah kesetiaan, kejujuran, dan loyalitas itu terlihat. Ya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, jamaah sekalian, itu wafat di Madinah di hari Jumat dan dikubur di Baqi'. Masih ingat Baqi', yang umroh pasti nggak asing lagi dengan kuburan Baqi'. Abu Sa'id salah satu sahabat yang dikubur di Baqi' di tahun 74. Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan 65. Terjadi khilaf dalam usia atau tahun wafatnya beliau. Ya, itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an yang menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi pentingnya berjuang dalam mendapatkan ilmu dan berusaha aktif dalam mendapatkan ilmu. Kalau kita ingin punya ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, kita harus jemput bola. Kita harus berusaha mendekat. Bukan hanya ke majelis, tapi juga ke ahli ilmu dan guru-guru kita. Kalau nggak akan berhasil. Kita dapat ilmu yang banyak dan kita dapat hikmah yang besar. Dan berjuang bersama Nabi SAW. Begitu. Berjuang, memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Sekarang Nabi sudah wafat, tapi sunnahnya masih ada. Berjuang. Itu hal yang perlu kita camkan, jamaah. Ya, kita lanjutkan. An Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Kata Nabi SAW bahwa di masa sebelum kalian, ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Telah membunuh 99 nyawa, jamaah. Nah, siapa dia? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan identitasnya. Kenapa tidak dijelaskan? Karena yang terpenting kata para ulama, ibrah, hikmah
dan pelajarannya apa. Itu. Jadi kejadian di masa lalu itu yang terpenting itu ibrahnya. Makanya seringkali identitasnya nggak disebutin sama Nabi kita SAW. Atau nggak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagiannya tentu saja dalam Al-Quran. Sebagian disebutkan. Kisah-kisah para Nabi disebutkan nama-namanya. Tapi sebagian enggak. Itu kan poin yang perlu kita camkan. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan dari sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa pentingnya sekali lagi memfokuskan diri kita ke hikmah dan pelajaran ketika ada kisah-kisah di masa lalu. Kisah-kisah di masa lalu. Karena sekali lagi ini penting untuk menjadi pelajaran kehidupan bagi kita semua. Pelajaran kehidupan bagi kita semua. Agar kita dapat ibrah dan agar kita dapat pelajaran. Kenapa demikian? Karena pelajaran di masa lalu atau kejadian yang di masa lalu itu sangat berguna saat kita menghadapi masalah-masalah kehidupan saat ini. Sangat berguna di saat kita menghadapi kendala, masalah, problem. Kenapa? Mari kita simak salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Allah katakan sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itu adalah sunnatullah, kejadian yang Allah sunnahkan, polakan untuk umat-umat yang sudah berlalu di masa lalu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Sunnatullah akan datang lagi di saat ini. Dan ini bukan satu ayat, coba buka surat Al-Fatah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullah allati khalat min qabl. Ini adalah sunnatullah, kejadian yang Allah polakan atau yang terjadi di masa lalu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Lagi-lagi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan menemukan sunnatullah, pola Allah di dalam kehidupan itu berubah. Makanya Al-Imam Baihaqi mengatakan tidaklah ada kejadian pada saat ini kecuali ada kejadian serupa di masa lalu. Masya Allah, ada yang serupa di masa lalu. Makanya kan dalam dunia sejarah kan ada istilah ma'ashbahal laila bil bariha. Alangkah miripnya malam ini dengan kemarin malam. Maksudnya sejarah tuh berulang, tapi tokohnya beda. Ya ada beda-beda dikit lah. Tapi benang merahnya, inisinya, itu banyak sekali kesamaan. Makanya ketika Nabi SAW cerita tentang ada seorang yang membunuh 100 nyawa, 99 nyawa, 99 nyawa di masa lalu, coba saya tanya, kejadian nggak di hari ini? Banyak. Dan yang lebih dari 99 juga banyak. Di era ini banyak. Maka ini menunjukkan bahwa benar, pentingnya menceritakan kejadian masa lalu untuk dijadikan ibrah. Dan Nabi nggak sebutkan identitas, karena tolak intinya adalah pelajaran dan ibrah. Oke, kita lanjutkan jamaah. Fasa'ala an a'lam ahlil ardi fadulla ala rahib. Lalu hadirin yang Allah muliakan, sang pembunuh berdarah dingin ini 99 nyawa loh, dan zaman dulu gitu loh. Zaman dulu yang senjatanya juga terbatas.
Kalau sekarang mungkin gampang ngebunuh 90% nyala, tinggal pasang bom, meledak, ada ratusan yang meninggal. Kadang-kadang jarak jauh pula, jadi nggak ada merasa beban apa-apa, tiba-tiba ratusan orang meninggal aja di tempat lain. Tapi kalau dulu kan langsung berhadapan, langsung duel misalnya, dan sesuai dengan kondisi senjata pada masa lalu. Nah, ternyata jamaah sekalian, ini orang ini, pembunuh berdarah dingin ini, beliau ingin taubat, terusik, terpanggil, gelisah, aduh, pengen taubat, tapi nggak ngerti caranya. Dan yang lebih dasar dari itu, ada keraguan, taubat saya diterima nggak ya? Bisa nggak saya taubat? Bisa nggak saya bertobat? Apakah saya masih bisa bertobat? Itu kan pertanyaan yang senantiasa menghantui orang-orang yang banyak dosa. Sama kayak kita-kita juga. Tapi bedanya banyak dosa dan belum tahu ilmunya. Ketika selama ini menjalani kehidupan di dunia yang gak peduli aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suka-suka, nafsunya selalu dikedepankan, gak ngerti agama, semua dilabrak sama dia, yang halal dan haram gak ada bedanya. Lalu seringkali orang-orang seperti itu sampai pada titik ingin berubah, ingin bertaubat, tapi lagi-lagi timbul pertanyaan besar, aku masih bisa bertobat gak ya? Aku nih kotor, aku gak layak, apalagi ngebunuh jamaah. Banyak orang tuh jangankan minum khamr aja tuh kayaknya kotor banget. Judi aja tuh kayaknya tuh udah kotornya luar biasa. Zina itu kayak saya parah banget. Ini ngebunuh. Dan bukan 1, 2, 99. Bayangin kegelisahannya gimana. Dan kebingungannya, bisa tobat apa enggak? Bisa tobat apa enggak? Jamaah yang Allah muliakan, masih sadar nggak jamaah nih? Udah pada tidur? Ya, alhamdulillah. Belum ya? Iya, belum sadar mungkin. Masih, udah sampai mana ya? Ya nggak apa-apa, berjuanglah. Berjuang. Nggak mudah emang. Apalagi habis malam 27. Ya, kita lanjutkan. Fasa'ala an a'lam ahlil ardi. Maka dia bertanya, cari info tentang orang yang paling alim di permukaan bumi pada saat itu. Dan nanya tuh, orang paling alim mana? Orang paling alim. Ini pelajaran jemaah sekalian bahwa ini orang walaupun pembunuh berdarah dingin, 99 nyawa banyak banget. Tapi dia mengerti secara global, secara garis besar, bagaimana bermain dalam tanda kutip. Artinya yang dia tanya, siapa orang paling alim? Nyari ulama jamaah. Karena yang bisa ngejawab ini hanya ulama, hanya orang yang punya ilmu. Karena a'lami ahlil ard, siapa yang paling berilmu di permukaan bumi. Jadi dia tahu kalau mau tobat cari ulama. Jadi dia ngerti harus cari siapa tuh dia tahu. Tapi secara global.
secara global. Jadi dia tahu nggak boleh nanya si A, si B, si C. Harusnya tanya ke ulama. Fadulla ala rahib. Lalu dia diarahkan menuju seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Orang rahib itu dari kata rahab, rohbah, takut. Jadi orang yang semangat ibadah, ahli ibadah, dan punya rasa takut kepada Allah, tapi bukan ulama, gitu. Itu rahib, bukan ulama, ahli ibadah yang punya rasa takut, tapi bukan ulama. Hadirin, berarti benar nggak? Salah. Dia nyari ulama, diarahkan ke rohib. Nah, ini pelajaran kehidupan bagi kita. Seringkali orang yang mencari kebenaran itu harus melewati fase salah alamat dulu. Nggak langsung bertemu dengan sosok yang berilmu dan tepat untuk mendidik dia. Kan gitu yang terjadi ya. Aduh, gue pengen ngaji nih. Lo kesini aja. Yang ngarahin juga nggak ngerti gitu loh. Akhirnya salah alamat. Datang langsung udah salah alamat. Padahal bukan ahli ilmu. Nggak punya background ilmu. Background ilmu tidak harus formal ya. Bisa formal, bisa tidak formal, tetapi jelas track record belajarnya di mana. Sebagaimana kaidah para ulama klasik, la ta'khudh al-ilma illa amman syuhida alaihi talab. Jangan ambil ilmu kecuali dari pihak yang track record ilmunya sudah terbukti. Ya itu wajar aja jamaah. Ketika kita mau berobat ke dokter, kan kita harus tahu track record dokter itu apa. Jangan sampai ketika kita ingin ngecek jantung kita, masuknya ke dokter mata gitu loh. Dokter sih, tapi beda spesialis. Jadi kan harus cek nih siapa nih yang spesialis dokter mata. Nah, kan begitu sama, semua demikian. Track record tuh penting. Nah, balik lagi. Jadi diarahkan bukan ke ulama tapi ke rohib. Itu wajar. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sekali lagi, tidak semua orang begitu ingin berubah, ingin jadi baik, ingin berhijrah, langsung bertemu dengan sosok yang tepat atau ahli ilmu yang benar. Benar di sini bukan maksum dari kesalahan, enggak, semua kita pasti salah. Tetapi punya kapabilitas, punya kapasitas, punya background, latar belakang ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itu hadirin. Jadi kadang-kadang bisa begitu. Makanya jamaah sekalian, ketika kita hijrah, ketika kita ingin berubah, Allah langsung kasih taufik dipertemukan dengan guru atau ustadz atau ahli ilmu yang punya kapasitas. Siapapun guru tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah, karena nggak semua orang seberuntung kita gitu loh. Ini contohnya, pembunuh ini pengen tobat, nyari ahli ilmu yang paling udah bagus nih, yang paling berilmu gitu loh. Jadi bukan hanya nyari ulamanya, ulama yang paling berilmu di muka bumi. Udah mantep tuh, udah benar. Tapi kan diarahinya salah.
diarahnya salah. Makanya bersyukurlah kita. Kadang-kadang kita lupa bersyukur. Kita dikasih mobil bersyukur sama Allah, dikasih rumah bersyukur, dikasih kerjaan bersyukur, dikasih ilmu, dikasih alamat yang benar untuk nuntut ilmu, lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dipikir itu enteng, loh itu mahal. Itu berkaitan dengan alam kubur kita. Sebelumnya itu berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia. Kalau salah alamat repot. Rumusnya salah, obatnya salah nanti. Resepnya salah, begitu resep salah, obatnya salah. Obatnya salah keracunan. Bukannya bahagia, malah keracunan. Lalu nanti bisa kena di alam kubur. Nanti di hari kiamat kena juga bisa jadi. Itu hadirin. Itu hal yang perlu. Makanya kan dalam hadis Ibnu Mubarak kan min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat itu ilmu itu dituntut dicari dari asagir. Apa itu asagir? Asagir ada dua makna. Yang pertama, orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang konsepnya keliru dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari jalannya Rasul dan para sahabatnya, gitu loh. Kan sempat kita jelaskan waktu membahas biografi Imam Nawawi, para ulama itu konsepnya berusaha mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi nggak ada yang sempurna. Mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kesalahan, tetapi konsep dasar berusaha mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Nah, tapi kalau konsep awalnya sudah keliru, ini yang perlu diperhatikan jamaah. Yang berikutnya, kata para ulama itu, asogir yang kedua adalah orang yang lurus, nggak menyimpang, lurus, benar, di jalan yang benar, tapi nggak punya kapasitas jadi guru, nggak punya kapasitas mengajar. Orang pada belajar ke situ. Karena nggak semua orang yang lurus itu punya kapasitas mengajar jamaah. Kan dalam ilmu usul fikih ada orang awam, ada muqallid dan seterusnya. Jadi itu pelajaran. Fa'atahu. Begitu kita lanjutkan. Begitu diarahkan ke rahib, datanglah pembunuh ini. Datang. Faqala. Lalu dia bertanya kepada rahib. Dia pikir ini ulama nih. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Disampaikan bahwa saya telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira saya bisa bertobat apa enggak? Saya bisa bertobat atau enggak? Jadi tanya, karena dia nggak ngerti. Nah ini juga pelajaran. Banyak ini pelajaran orang awam, apalagi yang nggak pernah berinteraksi dengan dunia ilmu sama sekali. Dulu isi hidupnya itu maksiat terus. Ya otomatis nggak bisa membedakan secara umum. Sama kita nggak pernah mengenal dunia dokter, misalnya dokter apa? Dokter kandungan. Maka begitu disodorkan nama tuh kita juga nggak ngerti, gue nggak ngerti nih. Gitulah. Orang awam suka begitu. Itu biasa, itu wajar. Nah, ditanya deh, gimana nih? Ada tobat nggak? Faqalalah. Rohib itu menjawab, nggak ada tobat bagimu. Masya Allah. Nggak ada tobat bagimu. Nggak ada tobat bagimu. Lihat. Hadirin Allah muliakan. Padahal si pembunuh itu sudah di satu sisi mengamalkan konsep yang benar.
Konsep yang benar apa? Cari ulama dan bertanya gitu. Cari ulama dan bertanya. Cari ulama dan bertanya. Itu konsep udah benar tuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ber, be- dan maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Kesalahannya yang dipikir ahli ilmu bukan ahli ilmu, itu kesalahannya karena dia nggak ngerti. Akhirnya dapat jawaban tidak ada tobat. Oh, mungkin udah kebanyakan nih. Gimana tobat 99? Banyak banget gitu. Oh, nggak ada tobat, nggak ada tobat. Karena nggak ada tobat, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka ini pembunuh yang namanya masih ada insting membunuh gitu loh. Dosa masih ada nih. Begitu dijawab nggak ada tobat, dihabisin tuh rahim. Dibunuh. Biar sempurna 100. Cara berpikirnya simpel aja. Ya kalau nggak ada tobat, bedanya 99 sama 100 apa? Nggak ada kan? Ya udah sekalian aja. Subhanallah. Kan nggak ada bedanya. Sekalian aja udah. Genap 100. Akhirnya genap. Korbannya 100. Ya Allah. Ini pelajaran berharga kepada kita. Hati-hati dalam berfatwa. Hati-hati dalam menyampaikan hukum agama. Karena begitu kita salah, berakibat fatal. Dan bisa jadi resikonya membuat nyawa kita terancam. Ini rohib. Bukan ahli ilmu, nggak boleh dia menjawab. Tapi dijawab, nggak ada. Ternyata fatwa tersebut membuat ia terbunuh. Oh, ini pelajaran berharga. Kadang-kadang kan kita gampang ya menjawab hukum A, hukum B, hukum C. Nggak boleh jamaah sekalian, kecuali ada kriteria. Kecuali ada kriteria yang dijelaskan para ulama dalam ilmu usul fikih. Dan itu berakhir fatal. Berakhir fatal. Gitu jamaah. Akhirnya 100 deh. Akhirnya 100. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan menjelaskan atau menerangkan masalah agama, apalagi menjawab hukum agama, sedangkan kita tidak tahu ilmunya. Dan kalau kita khilaf, kita tergelincir, kita keliru, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tapi konsep awalnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu sebelum bicara dan beramal. Itu jemaah sekalian. Dan ini hal yang penting sekali. Ini hal yang penting. Hadirin yang Allah muliakan, dan perlu kita camkan bersama-sama, berfatwa tanpa ilmu itu adalah seruan dari syaitan. Seruan dari siapa? Syaitan. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 169. Allah berfirman, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu senantiasa ngajak kalian, memerintah kalian mengerjakan hal-hal buruk, hal-hal keji, dan kalian berbicara atas nama Allah tentang hal yang kalian nggak tahu.
kalian bicara tentang agama padahal kalian nggak tahu tentang hal tersebut. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu seruan dari syaitan dan akibatnya fatal. Ini contohnya, kehilangan nyawa tuh rahib. Padahal rahib tuh ahli ibadah, tapi melakukan kesalahan, menerangkan sesuatu yang salah. Lalu gimana kasus pembunuh ini jamaah? Udah 100 nih, 99 udah parah banget nih, genap 100. Apakah taubatnya diterima? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat istirahat yang butuh istirahat, yang harus bekerja, yang harus beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di tadi malam dan seluruh waktu-waktu ibadah kita dari balik sampai sekarang, bahkan apapun yang kita lakukan di hidup kita dalam dari amal soleh, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.